Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Igdianus Amnestioda dari Program Studi Teknik Elektronika Universitas Pendidikan Ganesha. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja AC, mulai dari sistem mekanisnya maupun sistem kelistrikannya. Langsung saja kita ke penjelasan. Baik, yang pertama di sini ada sistem mekanis. Secara umumnya itu AC terdiri dari dua cara kerja. Yang pertama ada cara kerja mekanis atau sistem mekanisnya. Yang kedua ada sistem kelistrikannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem mekanisnya. Nah, bagian-bagian dari sistem mekanis itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada evaporator, yang nantinya itu terletak di indoor atau di dalam ruangan. Yang kedua ada expansion valve, yang ini letaknya nanti di luar ruangan atau di outdoor. Yang ketiga ada kondensator, ini juga letaknya nanti di unit outdoor. Dan juga kompresor yang letaknya di outdoor juga. Jadi dari keempat ini hanya satu yang di indoor, yaitu evaporator. Nah, keempat bagian ini dihubungkan oleh sebuah pipa. Nah, di dalam pipa itu berisi cairan pendingin yang bernama refrigerant atau biasa atau ada juga yang bernama freon. Nah, di sini saya menghubungkan itu dengan dua garis berwarna biru. Dua garis. Yang dua garis yang berwarna, yang itu merah dan juga warna biru. Nah, garis ini yang menghubungkan ini adalah perumpamaan pipa yang menghubungkan keempatnya. Nah, di sini yang warna biru berarti pipa itu bersuhu dingin karena kan refrigerannya itu sudah dingin. Kenapa dia dingin? Karena tekanan yang ada di dalam pipa itu kecil. Nah, expansion valve itulah yang mengatur tekanan itu besar atau kecilnya. Nah, dari pertama saya akan menjelaskan tentang kompresor. Kompresor itu fungsinya untuk mengkompres cairan refrigeran itu untuk dicalurkan ke evaporator atau ke kondensator. Nah, dari kompresor refrigeran akan ke sini, kemudian masuk ke kondensator. Nah, di kondensator ini tekanan di dalam pipa itu sangat besar karena di expansion valve ini kutubnya itu, kerannya itu hanya terbuka sedikit, jadi tekanan dari refrigeran itu sangat besar di pipa ini, di kondensator atau di pipa yang warna merah. Makanya saya tanda warna merah, itu berarti tekanannya itu sangat tinggi. Nah, kemudian tekanan yang tinggi itu, cairan refrigeran itu melewati kondensator masuk ke expansion valve. Nah, di expansion valve ini hanya terbuka sedikit saja. Cairan refrigeran yang lewat itu hanya sedikit, seperti cipratan-cipratan air saja. Makanya di pipa ini yang masuk ke evaporator itu bersuhu dingin karena tekanan itu sangat kecil, hanya sedikit, hanya seperti cipratan-cipratan air saja. Nah, kemudian di evaporator ini refrigeran itu berjalan seperti ini, meliuk-liuk di sini, kemudian keluar lagi ke sini. Nah, di sini di evaporator itu cairan refrigerannya itu sudah sangat dingin. Nah, kemudian di evaporator itu juga dibantu dengan
Di unit indoor itu selain evaporator juga ada kipas yang nantinya akan mengeluarkan suhu dingin dari evaporator ke dalam ruangan. Dari evaporator itu kan dingin, kemudian ditiup oleh kipas atau fan blowernya yang untuk ruangan itu akan menjadi dingin. Kemudian dari evaporator ini masuk lagi ke kompresor. Di kompresor ini nantinya akan dikompres lagi cairan refrigeran itu menuju kondensator. Nah, begitu juga seterusnya sistem mekanis dari AC. Hanya seperti itu sistem mekanisnya. Kemudian lanjut ke sistem kelistrikan. Nah, di sistem kelistrikan ini ada dua unit juga, ada unit indoor, ada juga unit outdoor. Nah, unit outdoor ini, pertama saya akan menjelaskan unit outdoor. Di unit outdoor ini ada beberapa komponen, seperti kapasitor, run kapasitor untuk kompresor, ada juga run kapasitor untuk fan blower, outdoor fan motor itu. Nah, outdoor fan motor itu nantinya juga akan terletak di kondensator. Di kondensator ini juga akan ditiup hawa panasnya itu kan, misalnya di outdoor itu kondensator itu kan ada kipasnya tuh yang bertiup. Nah, itu kan biasanya mengeluarkan hawa hangat atau panas. Nah, inilah fan outdoor inilah yang meniup hawa hangat dari kondensator. Makanya kondensator ini letaknya di luar ruangan atau outdoor agar panas yang di pipa itu tidak terus tersimpan di sana, tidak terlalu panas karena sudah dikeluarkan panasnya oleh outdoor fan motor ini. Jika outdoor fan motor ini tidak menyala atau tidak ada, maka pipa yang di sini itu sangat panas. Kemungkinan bisa saja melepuh sampai rusak pipanya karena panas itu. Makanya ini harus tetap menyala selama AC hidup. Kemudian ada magnetic kontaktor. Nah, kontaktor ini adalah penerima sinyal dari unit indoor. Nah, sinyalnya itu yang ini, yang berwarna coklat. Jika dari modul AC ini mengeluarkan sinyal, maka kontaktor itu akan otomatis hidup. Yaitu seperti relay. Cara kerjanya seperti relay. Ketika dia menerima sinyal, maka unit outdoor ini akan bekerja. Jika sudah menerima sinyal, unit outdoor ini akan bekerja. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian unit indoor. Nah, di unit indoor ini ada modul. Di sini modul yang saya tampilkan itu adalah modul universal. Modul inilah yang akan mengatur nantinya cara sistematika kerja AC itu. Yang pertama ada room temperatur atau sensor suhu. Yang ini sensor suhu ini nantinya akan yang kerja mengirimkan sinyal, maksudnya ketika room temperatur sensor ini panas atau hangat seperti itu, ini kan indoor. Jika indoornya itu hangat atau di atas temperatur normalnya itu, maka modul ini akan mengirimkan sinyal ke magnetic kontaktor untuk bekerja. Nah, maka kompresor ini akan mengkompres lagi refrigeran itu ke sistem ke evaporator sini supaya lebih dingin. Nah, selanjutnya itu ada blower fan motor.
Nah, blower fan motor ini adalah yang saya tadi bilang itu untuk meniup suhu dingin dari evaporator ini ke dalam ruangan. Di sini juga ada kapasitor untuk membantu kinerja dari fan motor blower ini, blower fan motor. Nah, di blower fan motor ini memiliki beberapa kaki, beberapa sambungan kabel. Nah, ada yang positif, negatif, dan juga, mohon maaf, ada yang N, netral, ada yang fan, dan juga kapasitor. Nah, kapasitor itulah yang akan nanti membantu kinerja dari blower fan motor ini. Kemudian ada remote controller. Nah, remote controller ini juga berfungsi untuk mengontrol kita menginginkan suhu berapa atau seberapa kencang putaran dari blower fan ini, atau seperti apa dingin yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada display yang nanti akan menampilkan berapa suhu yang sedang dikerjakan oleh modul ini. Display itu hanya sebagai penampilan saja. Nah, kemudian ada stepper motor. Nah, stepper motor ini yang nanti akan mengatur wingnya dari AC, atau bukaan atau tutupan dari AC itu seperti apa inginnya, apakah udara yang ingin naik atau ke bawah, atau ya pokoknya dia yang mengatur kemana arah anginnya itu dari blower fan motor ini. Nah, dari blower fan motor ini menggunakan sistem kerja listrik itu adalah AC atau sistem bolak-balik. Di sini tegangannya itu masih AC, tegangan AC masih di sini. Nah, di sini kan ada, di modul ini ada trafo switching ya namanya. Nah, yang saya tanda ini, yang di sini itu, sini masih menggunakan tegangan AC. Nah, lewat dari sini, di sini itu sudah menggunakan tegangan DC. Tegangan DC, berarti stepper ini menggunakan tegangan DC, stepper motor. Nah, saya dapat mengetes juga modul ini seperti menggunakan beberapa lampu LED untuk di stepper motor dan juga lampu AC untuk blower fan dan juga outdoor fan ini. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, saat dihidupkan lampu saya akan mengganti blower fan ini menggunakan lampu. Nah, saat dihidupkan lampu itu akan menyala. Nah, kemudian saat dimatikan lampu itu juga akan mati. Nah, saat dihidupkan itu, jika temperatur ini hangat, maka lampu yang saya konekkan di sini, di sinyal itu akan menyala karena dia menerima perintah untuk hidup, karena suhu yang terbaca di sensor ini mengharuskan dia untuk hidup. Nah, saat saya celupkan sensor ini ke air yang dingin, otomatis dari COM ini tuh akan mati, atau lampu yang saya sambungkan dari COM ini, di sini tulisannya itu ada COM atau sensor, akan mati. Nah, di outdoor fan motor ini juga memiliki beberapa kabel, hampir sama seperti di sini. Nah, namun yang di sini itu tegangan yang digunakan AC. Berarti ini adalah outdoor fan motor untuk AC. Hanya stepper motor inilah yang cara kerjanya menggunakan tegangan DC.
Nah, kurang lebih hanya seperti itu penjelasan dari saya. Kesimpulannya adalah remote controller ini dan juga modul ini yang akan mengontrol semua kerja dari AC maupun unit outdoor maupun unit indoor. Seperti ini tampilannya. Ini sistem mekanisnya dan juga ini sistem kelistrikannya seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun dari pengertian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga video yang membantu. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.